Shalom, selamat sore. Saya Dasuki dari KPM Mojokerto. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan berbagi apa yang saya dapatkan dari pelajaran yang Pak Andre berikan di hari yang pertama. Ya, saya belajar mengenai teori belajar. Ya, tapi sebelum saya bagikan tentang teori belajar, yang menarik di sini saya belajar tentang kesuksesan belajar. Kesuksesan belajar ini tidak hanya bahan ajar, ya, tidak hanya tergantung pada bahan ajar, tapi tergantung pada cara atau metode belajarnya. Ya, ada kalimat yang Pak Andre kemarin sampaikan yang menarik bagi saya itu, jika guru hanya menguasai bahan ajar, namun kurang mengerti cara efektif anak didik belajar, maka hasil kegiatan yang dikelolanya tentu kurang memuaskan. Nah, ini luar biasa. Ya, ini tanggung jawab bagi seorang pendidik. Ya, tidak hanya bahan ajar, tetapi cara atau metode belajar. Ya. Kemudian saya belajar juga tentang hakikat belajar. Ya, pada intinya belajar itu adalah faktor penting, ya, yang mempengaruhi pembentukan pribadi. Ya, ini saya setuju juga. Faktor penting dalam pembentukan sikap, pembentukan karakter. Karena kata kunci ya dari belajar itu adalah perubahan perilaku. Kalau tidak sampai perubahan perilaku namanya bukan belajar. Itu yang Pak Andri sampaikan kemarin. Ya, tataran kita, saya ingat itu setiap kali dia bicara, tataran kita ini menginspirasi, ya. Tataran kita ini menginspirasi, tidak hanya tahu. Makanya si jabat, ya, saya baca itu, ya, saya diberkati seluruh aspek kehidupan, ya. Ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi tidak hanya kognitif, tidak hanya otak, ya, tidak hanya pengetahuan yang diisi, tetapi juga afektif, ya, karakter, ya, sikap, kemudian psikomotorik itu tindakan, ya, tindakan yang baik tentunya, ya, itu luar biasa, ya, itu yang jadi tanggung jawab yang luar biasa bagi seorang pendidik, bagi peserta didiknya, ya, tidak hanya pinter. Saya juga diberkati dengan Pak Andre, dia bilang 3S itu. Keluaran sarjana itu ya tidak hanya pintar jadi sarjana, tetapi juga punya karakter suci dan dia juga setia. Nah, itu luar biasa. Itu jadi berkat bagi saya. Kemarin juga saya belajar tentang teori belajar, ya, behavioristik. Ya, saya simpulkan teori behavioris itu teori yang kaku, ya, teori yang tidak bisa berkembang karena harus ada stimulus, ya, harus ada rangsangan, baru ada respon dari peserta didik, ya, dari guru sebagai rangsangan dan dari peserta didik, ya, ada respon. Nah, itu membuat kompetensi diri tidak berkembang, ya, bagi saya. Ya, ini teori-teori belajar seperti ini itu ada pada zaman dulu. Ya, mungkin kalau zaman sekarang masih ada tapi sudah berkurang, ya, karena sekarang sudah banyak perkembangan teknologi. Ya, ada macam tokoh-tokohnya, ya, di behavioristik ini, ya, Thorndike, ada Watson, ada Hull, ya, kemudian ada Skinner, ya, kemudian ada Edwin Guthrie, ya. Ya, pada intinya mereka ada stimulus dan ada rangsangan. Ya, itu yang saya pelajari kemarin, ya. Ya, kemarin juga sedikit menyinggung tentang teori belajar humanistik, ya. Ya, berpusat, ya, pada pengembangan diri. Ya, itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andre.